Nah, dia ketua KPPR dapat ini. Ada mereka anu. Ketua KPPR, ketua KPPR. Dengarkanlah suara Tuhan memanggil jemaat GKE menjadi mitra Allah dalam dunia. Walaupun darah, sungai dan pelataran memisahkan kita, karena kasih
Reset Pelangka, Bumi Pelangka, yang terhormat, segenap seluruh undangan yang saya hormati. Di mana pada hari ini ungkapan sukacita yang penuh bahagia kami rasakan jemaat GKI Harapasi yang pada hari ini penuh dengan sukacita dan kebahagiaan bagi kami jemaat. Di mana acara ini yaitu peresmian pastori ini semua berkat dari uluran tangan dermawan dan donatur persen yang kami punya. Dan begitu juga pada jemaat setempat, kiranya berupa bantuan material maupun tenaga kerjanya, saya sebagai ketua pembangunan mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya kepada saya. Selamat pagi menjelang siang dan salam. Sekali lagi salam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian, yaitu untuk memenuhi undangan kami, yaitu dalam rangka acara penghabisan jemaat GKI Tekaras Kota yang akan kita laksanakan nanti, serta peresmian pastori yang nantinya akan kita buka. Bapak Ketua Resort Pelangkaraya Hulu beserta rombongan yang saya hormati, Bapak Ketua KPB beserta rombongan Resort Pelangkaraya Hulu yang saya hormati, Ibu Ketua Kepiper Resort Pelangkaraya Hulu kebetulan ada hadir juga pada saat ini memenuhi undangan kami yang saya hormati. Kebetulan ada Bapak Camat Rakumpit dan Pak Lurah kami, yaitu Petuk Perunai yang ada hadir. Terima kasih yang saya hormati semuanya, serta bapak-bapak anggota APB Resort Pelangkaraya Hulu yang ada hadir pada saat ini juga yang saya hormati, dan ibu-ibu anggota KPPR Resort Pelangkaraya Hulu yang ada hadir pada saat ini juga yang saya hormati. Pada waktu dan kesempatan ini kita bisa sama-sama berkumpul, yaitu dalam rangka acara ibadah penghabisan jemaat kami, yaitu jemaat Tekaras Kota ini. Perlu saya sampaikan sedikit, yaitu statistik kami. Tapi puji dan syukur meningkat, lebih maju, dan mungkin tidak lupa kami ucapkan yaitu ataupun mohon dukungan dari pihak Bapak Ibu Resort Pelangkaraya Hulu, pengurus Resort Pelangkaraya Hulu, dan Bapak Ibu jemaat-jemaat yang sudah maju dalam kota. Itulah harapan kami, sehingga kedepannya kami bisa lebih meningkat. Mudah-mudahan, karena sepanjang Tuhan menyertai kita, tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin itu harapan kami, dan nantinya kita akan mengadakan penghabisan jemaat yang dipimpin oleh Bapak Ketua Resort, dan selanjutnya peresmian pastori, dan dilanjutkan dengan ibadah KPB. Begitu juga kami juga sangat berterima kasih yaitu kepada Bapak Ketua KPB Resort Pelangkaraya Hulu yang sudah bersiap untuk mengubah jadwal yaitu ibadah KPB itu gabungan, sehingga tepatnya pada hari ini kita laksanakan di Tekaras Kota ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tuhan Yesus menyertai
kita semua. Sekian dan terima kasih. Pak DKI Bumi Palangka, dipersilakan. Pada jalan yang lurus, kasih-Mu beriku selamat, kasih-Mu memberi berkat. Pimpin Tuhan, pimpin kami dalam susah dan senang.
Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja yang telah menuntun, menyertai, dan membimbing kita sehingga semuanya kita bisa ditibakan dengan selamat di tempat ini untuk mengikuti beberapa acara yang sudah disiapkan oleh teman-teman kita di Takaras Kota ini. Pertama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Jemaat dan Ketua Seksi Pelayan Bapak yang telah menerima kita. Yang saya hormati Ketua Resort serta seluruh jajaran, seluruh Ketua Kategorial yang dapat hadir pada saat ini, Ketua KPIPER, Ketua KPRP, dan Ketua KPA. Barangkali ada Ketua PKB yang juga hadir di persidangan, dan yang saya hormati Pak Camat Rakubit beserta seluruh jajaran, dan Pak Lurah Takaras Kota ya, Pak Lurah Takaras Kota yang berkenan hadir, Petuk Brunei, mohon maaf, yang berkenan hadir, dan seluruh ketua-ketua seksi pelayan Bapak yang ada di wilayah Resort Palangkaraya Hulu, Ketua SPIPER, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang berkenan hadir, pendeta dan para vikaris. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih dan saya hormati atas kehadiran senior-senior bapak-bapak yang berkenan hadir pada saat ini. Terutama gue, saya tidak pernah absen itu gue Pak Eren, gue Pak Eren Panjaitan. Selamat. Terima kasih gue. Barangkali ada yang perlu saya informasikan kepada seksi pelayan Bapak, secara khususnya bahwa walaupun informasi ini belum final, tetapi ada informasi yang kita dapatkan dari secara khusus mengenai pertemuan raya dua bapak-bapak yang dilaksanakan di Kuala Kapuas pada bulan Agustus nanti. Oleh sebab itu barangkali kami menghendaki peran serta seluruh ketua seksi pelayan Bapak yang ada di jemaat wilayah Palangkaraya Hulu untuk dapat bisa berpartisipasi dan berkenan kita mengikuti acara tersebut. Oleh sebab itu kalau memang berminat ingin mengikuti acara itu, bisa menghubungi sekretaris KPB atau Satgas KPB yang sudah kita bentuk. Oleh sebab itu ini ada beberapa ketua jemaat sekaligus ketua SPB ya, karena di Takaras Kota belum ada kepengurusan seksi pelayan Bapak yang telah di acara kita cukup panjang. Nanti barangkali ada pertemuan secara khusus mengenai seksi pelayan Bapak, khusus persiapan kita untuk mengikuti pertemuan raya dua bapak-bapak yang akan dilakukan di Kapuas. Demikian dapat kami sampaikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin pameran Ketua KPI di Kota Palangkaraya ini, mungkin dia tidak kenal saya tapi saya kenal dia. Beliau ini mantan Kepala Kejaksaan di Malang. Kebetulan om saya juga ada di Malang, Pak Willington. Mungkin masih ingat pameran ini teman sejawat dari Pak Yanson Sulan. Sama mereka ya, seangkatan kalau tidak salah saya dulu. Pameran sama-sama di Kejaksaan Tinggi. Baik, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, yang kami hormati Ketua KPI Kota Palangkaraya Pak Meran dengan jajaran yang kami hormati, seluruh jemaat Takaras Kota yang kami cintai, yang kami hormati, Lurah Petuk Brunei ini, Pak Lurah Petuk Brunei, Pak Meran. Kebetulan beliau ini juga sebagai diakon. Jadi beliau ini sangat aktif juga, dan beliau ini satu-satunya lurah yang memiliki dua wilayah. Satu Petuk Brunei yang ada di pinggir Sungai Rungan, kemudian yang di sini. Tetapi kami melihat situasi seperti ini telah membuat surat kepada Bapak Wali Kota sebaiknya ada dua lurah di sini. Di sini juga satu lurah definitif, di sana juga satu.
Saya tidak panjang lebar, kami ucapkan terima kasih. Sebenarnya saya terkejut juga, tidak ada pemberitahuan bahwa saya harus memberikan sambutan. Tetapi yang pertama bahwa kami bersyukur bahwa dari calon jemaat menjadi jemaat ini suatu kemurahan Tuhan. Ini sangat luar biasa dan mudah-mudahan jemaat di Takaras Kota ini bisa berkembang dengan baik dan tetap bersatu. Apalagi ini di saat puasa seperti ini, kami berharap kita tetap menghargai teman-teman kita yang menjalankan ibadah puasa, tetap saling menghargai bahwa kasih itu melebihi dari segalanya. Kami berterima kasih kepada teman-teman dari Palangkaraya. Begitu banyak rombongan ini sangat luar biasa. Ini suatu tanda perhatian bahwa dari jemaat kita di Palangkaraya tidak meninggalkan kita di sini. Walaupun kami ini pameran. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang kami hormati seluruh kaum bapa, warga jemaat, pendeta, vikaris, dan seluruh hadirin yang berkenan bersama-sama kita pada pagi ini. Mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu, takutnya nanti ada yang ketinggalan. Tetapi kami sapa kita semua, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, karena pagi ini kita boleh dipertemukan, dikumpulkan dalam suasana sukacita dalam rangka mengikuti acara pentabisan jemaat GKI Takaras Kota yang beralih status dari calon jemaat, juga peresmian pastori jemaat GKI Takaras Kota, serta ibadah Komisi Pelayanan Bapa bulan Maret tahun 2023 ini. Berbicara dengan momen kita pada hari ini, tentu saja ada hal yang sangat mensukacitakan kita. Peralihan status dari calon jemaat menjadi jemaat definitif menandakan sebuah progres ke arah yang lebih baik. Ada kesadaran, peningkatan dinamika kehidupan dan berjemaat dan bergereja. Harapan kita ke depan dengan beralihnya status dari calon jemaat menjadi jemaat definitif ini, jemaat di sini dengan di bawah bimbingan MPH akan terus melaksanakan tugas-tugas pelayanan, melaksanakan panggilan gereja itu bersaksi, bersekutu dan melayani, sehingga kehadiran jemaat di sini sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dunia. Dan bersamaan dengan pentabisan jemaat definitif ini juga akan diresmikan pastori sebagai tempat tinggal tenaga pelayan di tempat ini. Saya katakan tenaga pelayan karena nantinya tidak selamanya vikaris. Tidak tertutup kemungkinan berkaitan dengan peningkatan jemaat, mungkin jemaat di sini akan sangat membutuhkan kehadiran pendeta yang sudah menyelesaikan masa vikariatnya. Nah, tentu saja menuju ke arah sana membutuhkan pengorbanan, membutuhkan perjuangan. Tetapi kita yakin pengorbanan perjuangan kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Berkat Tuhan akan tersedia bagi kita semua. Nah, berkaitan dengan ini, kami dari Majelis Resort mengucapkan terima kasih kepada segala upaya usaha dilakukan oleh jemaat di sini, sehingga progres kehidupan berjemaat gereja boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak pemerintah yang ada di Takaras Kota ini, yang saya yakin telah berusaha memfasilitasi kegiatan-kegiatan peribadatan di tempat ini. Pada kesempatan ini kami titipkan kepada Pak Camat dan aparat pemerintah yang ada agar memberikan perhatian juga kepada jemaat di tempat ini. Tadi disampaikan oleh panitia pembangunan bahwa pastori ini masih 80-90%. Berarti ada sesuatu yang belum
bisa terpenuhi. Mudah-mudahan ke depan pihak aparat kecamatan bisa memfasilitasi kalau nanti saatnya panitia mengajukan permohonan ke pemerintah, tentu saja rekomendasi-rekomendasi itu sangat dibutuhkan oleh jemaat di sini. Dan saya yakin, saya percaya pihak gereja dan pihak pemerintah sepakat bahwa untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang berakhlak, maka kehadiran gereja sebagai bagian unsur yang terpenting untuk membangun etika moral masyarakat sangat dibutuhkan. Dan gereja sebagai sebuah lembaga keagamaan tidak akan mampu berbuat banyak tanpa didukung oleh pemerintah yang ada di tempatnya masing-masing. Karena itu sekali lagi pada kesempatan ini kepada Pak Camat kami sangat mengharapkan dukungan dan bantuannya untuk masa-masa yang akan datang. Nah, berkaitan dengan kegiatan Komisi Pelayanan Bapak, kami juga mengapresiasi, berterima kasih pada pengurus Komisi Pelayanan Bapak yang tetap aktif melaksanakan kegiatan ini. Dan dari pengamatan kami kelihatannya semakin semarak dinamika bergereja di kalangan kaum bapak-bapak, bahkan hal yang positif, dan kami harap bisa dipertahankan dan terus ditingkatkan. Bagaimana kaum bapak juga Komisi Pelayanan Perempuan sudah terlibat secara langsung dalam rangka mendukung tugas-tugas pemberitaan kabar baik yang kita laksanakan di daerah-daerah pedalaman. Walaupun sedikit yang kaum bapak kumpulkan, mungkin membagi dari uang pulsa bulanan, sudah mampu memberikan dukungan sokongan kepada hadirnya tenaga vikaris di beberapa tempat di daerah resort Palangkaraya Hulu ini. Karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian, dan mudah-mudahan ke depan pameranglah nilai yang ada bisa ditingkatkan lagi, karena memang kebutuhan kesejahteraan kita juga semakin meningkat. Tapi saya yakin ketika kita berbuat itu untuk kemuliaan nama Tuhan melalui kegiatan perjemaatan gereja, maka kita tidak akan kekurangan dalam segala hal. Nah, pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang ada di Takaras Kota pada khususnya, dan seluruh jemaat yang ada di kawasan resort Palangkaraya Hulu pada umumnya, yang sudah mendukung melaksanakan program-program pelayanan yang sudah disepakati bersama, baik melalui sinode resort maupun melalui sidang tahunan resort GKI Palangkaraya Hulu. Dan ini menjadi tugas tanggung jawab kita bersama, dan mudah-mudahan dengan aktivitas yang kita lakukan di jemaat kita masing-masing akan semakin menghadirkan dan menampakkan bahwa kita sebagai tubuh Kristus sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dunia, menjadi pelita yang menyala-nyala, menjadi garam, menjadi surat yang terbuka dan bisa dibaca oleh semua orang. Sehingga demikian dengan kehadiran kita, tanpa kita berbicara, tanpa kita berkhotbah, melalui cara berpikir kita, cara berbicara kita, cara bertingkah laku kita, maka orang lain di sana akan mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Sang Juru Selamat. Nah, pada akhirnya pada kesempatan ini juga kami kembali sama seperti Pak Camat tadi menghimbau kepada seluruh warga jemaat, karena saat ini kita berada dalam masa bulan Ramadan. Marilah kita meningkatkan rasa kebersamaan di antara kita sebagai anak bangsa. Marilah kita hidup saling menghargai, saling menghormati satu sama lainnya, dan kita hadirkan diri kita sungguh-sungguh menjadi pembawa damai di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Nah, pada saatnya nanti karena di tengah-tengah kita ada hadir juga anak kekasih kami Bella, dan ada sedikit yang mau disampaikan kepada warga jemaat dalam bentuk mungkin kecil barangnya, penyerahan salib untuk ditempelkan di gedung gereja bagian belakang mimbar. Untuk itu kami berkesempatan untuk memberikan menyerahkannya, dan kepada jemaat yang menerimanya sudah ada daftarnya. Silakan dibacakan, dipanggil supaya putri dari Bapak Insinyur Ibrahim S. Bahat MMT dan Ibu Arik Ejani SHMH di sini mewakili beliau berdua untuk menyampaikan tali asih kami. Mungkin bisa dilihat ini adalah sebagian kecil perhatian kami yang tentunya kami harap kami bisa secara berlanjut bersilaturahmi kembali ke GKI Jemaat Takaras di sini. Dan tentunya saya harap ini juga bisa menjadi alat bagi kepujian kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Sebentar tadi Majelis Taklim Petuk Bukit Panjehang Bukit Sua Gaung Baru Petuk Barunai Gereja Sakatik Majelis Jemaat Tahir Raya. Hadirin yang kekasih, kami mewakili Gereja Kalimantan Evangelis, dalam hal ini Ketua Majelis Resort GKI Palangkaraya Hulu, meresmikan jemaat GKI Takaras Kota ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih. Tinggal disingkai aja lagi. Sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita bersama-sama menyanyi dari pelengkap Hidup Jemaat nomor 7 bait yang pertama sampai yang kedua. Bersyukurlah pada Tuhan. Pada bait kedua sidang jemaat diundang untuk berdiri. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, marilah mazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dalam kemurahan Tuhan Allah, maka kita bersyukur atas pastori Harap Kasih Takaras Kota ini. Untuk kemuliaan nama Tuhan Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dengan bimbingan Roh Kudus. Untuk menjadi salah satu tempat pendukung kesaksian gereja terhadap Yesus Kristus. Kami bersyukur pada Tuhan. Untuk semua ini kami bersyukur dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari vokal group Blessing Voice. Lebih dalam dari lautan,
Dalam kemurahan Allah, maka kita hendak mentabiskan keberadaan jemaat ini untuk kemuliaan nama Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kemurahan Allah, kiranya jemaat ini menjadi persekutuan orang-orang yang hidup tertib, sehati, sepikir, saling memperhatikan, menolong dan saling mengasihi, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dalam kemurahan Allah, kiranya dalam jemaat ini selalu terselenggara ibadat-ibadat yang penuh damai sejahtera dan ungkapan syukur. Firman Tuhan Allah diberitakan, pelayanan sakramen baptisan kudus dan pelayanan perjamuan kudus dilaksanakan. Dalam kemurahan Allah, kiranya dalam jemaat ini diajarkan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, isi kepercayaan gereja dan pengajaran jemaat, agar setiap anggota dapat hidup bersesuaian dengan firman-Nya. Dalam kemurahan Allah, kiranya dalam jemaat ini setiap anggota mendapat pelayanan doa, pengembalaan dan perkunjungan, sehingga selalu mendapatkan kekuatan, penghiburan dan hikmat Allah dalam pergumulan sehari-hari. Dalam kemurahan Allah, kiranya semua talenta yang Tuhan berikan bagi anggota jemaat dipergunakan seluruhnya bagi kemuliaan nama Tuhan dan kemajuan jemaat. Dalam kemurahan Allah, kiranya jemaat sebagai tubuh Kristus ini dapat dibangun dengan baik, agar makin hari makin berkembang sampai pada tingkat kedewasaan penuh sesuai dengan misi Allah. Dalam kemurahan Allah, kiranya jemaat ini menjadi saksi dalam masyarakat terhadap pemerintah, bangsa, dunia, dan lingkungan tentang pekerjaan Allah yang mendatangkan salom bagi semua. Untuk mewujudkan semua tujuan berjemaat di atas, maka pada hari ini tanggal 25 Maret 2023, Jemaat GKE Takaras Kota, Gereja Harap Asih Kota ini kita tabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih terima kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Nyata pada seni Tuhan untuk mengumpulkan kami di tengah kota dalam rangka kami bersama-sama melaksanakan kebaktian KPP sebagai kota Palangkaraya dan juga penghabisan jemaat dan juga penghabisan pastori dan juga kami sadar kami adalah orang-orang yang berdosa di hadapan tapi kalau kami menginginkan hati dan kami menjadi orang yang takut dan takut. Pada saat ini kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami hanya ke dalam tangan mengasihi Tuhan. Terlebih Tuhan pelayanan di tempat ini di mana mereka telah menjadi majelis yang kokoh nantinya pada saat Tuhan telah menentukan pada hari yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Tuhan kami ingin menyerahkan kehidupan kami pada saat ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami sadar kami adalah orang yang berdosa, tetapi kami yang percaya Engkau akan memulihkan kehidupan kami nyata pada saat ini. Terima kasih kami serahkan kebaktian KPP Sereso ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan Bapak Pendeta, Vikaris dan juga sedang jemaat yang ada pada saat ini. Inilah kami yang selalu datang kepadamu dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita bersama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan, kembali lagi kita mendengarkan vokal grup dari KPP Resort GKE Palangkaraya dulu. Dipersilahkan. Kebaikan
dan jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Yeskiel 36 ayat yang ke-8 sampai yang ke-15. Yang saya baca demikian bunyinya. Maka kamu gunung-gunung Israel akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Hatiku akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yaitu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu, dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu, dan aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaan semula, dan akan berbuat baik kepadamu lebih daripada keadaan dahulu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Aku akan membuat manusia lalu lalang di atasmu, yaitu umatku Israel. Mereka akan menduduki engkau, dan engkau akan menjadi milik pusaka mereka, dan engkau tidak lagi terus memunahkan mereka. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena orang berkata tentangmu, engkau memakan orang dan engkau memunahkan bangsamu. Oleh karena itu engkau tidak akan makan orang lagi, dan tidak akan memunahkan bangsamu lagi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak lagi membiarkan orang membicarakan noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa terhadap engkau, dan engkau tidak lagi menanggung pencelaan bangsa-bangsa, dan tidak lagi memunahkan bangsamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikian jauh pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sebelum bersama kita masuk ke dalam pelayanan firman, kembali lagi kita mendengarkan paduan suara dari KPB Resort GKE Palangkaraya Hulu. Dipersilakan. So
teman-teman, salam sejahtera buat kita sekalian. Udaranya siang ini agak panas, tetapi mudah-mudahan hati kita tidak sepanas dari hawa yang ada. Tetap dingin, sehingga pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita tetap membawa kesejukan di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Tadi sudah dibacakan kitab Yehezkiel pasal 36 dengan tema utama tentang pembaharuan Israel. Seperti yang sering saya katakan bahwa Israel sebagai sebuah umat itu dipilih oleh Allah dengan tujuan supaya mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan untuk menjadi sebuah komunitas sebagai berkat bagi orang lain, maka mereka perlu dibentuk menjadi sebuah umat yang kudus, yang istimewa. Salah satu perangkat yang diberikan Allah yaitu hukum Taurat, yang di dalamnya ada 10 firman yang menjadi wajib kita ketahui, bahkan kita hafal sebagai anak-anak Tuhan. Atau mungkin ada di antara kita yang sudah dewasa saat ini yang tidak hafal sama sekali hukum 10 yang dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ada? Jujur saja, pengakuan dosa tidak apa-apa. Tetapi saya yakin paling tidak waktu kecil, waktu katekisasi, kalau yang mengikuti proses katekisasi secara prosedur pasti akan menghafal, karena itu wajib. Saya dulu proses katekisasi itu 1 tahun, dan menghafal hukum 10 itu bukan karena saya katekisasi atau saya jadi pendeta, tetapi sejak saya guru anak sekolah minggu sudah hafal, termasuk susunan Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Karena itu kalau orang tanya, biar sambil tidur, sambil ngantuk-ngantuk, orang tanya silakan ucapkan susunan kitab, langsung saja yang proses Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Yakin, Rut, Samuel, Satu Raja, Taurik, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Khotbah, Kilmangu, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Hizkiel, Nehemia, Hosea, Yoel, Amos, Upaja, Yunus, Mika, Habakus, Tanya, Hagai, Sakaria, Maleaki. Ada yang tertinggal? Tidak ada kan? Tetapi ada warga jemaat yang tidak hafal. Contohnya bisa kita lihat, itu bisa kita deteksi ketika kita suruh buka kitab Mazmur, dia buka di bagian Perjanjian Baru. 1 bulan dia buka tapi Perjanjian Baru, dia akan ketemu kitab Mazmur. Nah, ini mau saya katakan kepada kita bahwa untuk menjadi sebuah umat sesuai dengan tujuan panggilan Allah membutuhkan proses. Dan untuk proses itu ada tatanan, ada aturan, ada norma yang diberikan oleh Allah. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, apakah ketika norma itu sudah diberikan dan diwajibkan bagi sebuah komunitas itu sudah otomatis apa yang diharapkan itu maksimal? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena memang orang Israel termasuk saudara dan saya adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan orang Israel, Bapak Ibu Saudara, sehingga sebenarnya tujuan Allah untuk menjadikan mereka menjadi media sarana berkat bagi bangsa lain gagal. Tetapi kegagalan itu apakah menjadi alasan bagi Tuhan untuk menghentikan janjinya? Tidak. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang konsisten dengan janjinya. Keberdosaan orang Israel, keterbatasan saudara dan saya tidak akan membatalkan janji-janji Tuhan kepada saudara dan saya. Amin. Ketika orang Israel telah diberikan norma, aturan, sebenarnya mereka sudah berusaha semaksimal mungkin sama seperti kita, tetapi masih gagal, masih sering membelok, masih sering memberontak, masih sering berpaling kepada ilah lain.
Akhirnya Allah walaupun dia penuh kasih bisa marah juga. Dalam konteks perjanjian lama itu Allah kita adalah Allah yang bengis, Allah yang marah, Allah yang murka, yang tidak berkompromi dengan dosa dan pengelanggaran orang Israel. Yang salah satu yang paling dibenci oleh Allah ketika orang Israel berpaling menyembah ilah lain, berpaling kepada dewa-dewa bangsa lain. Padahal Tuhan Allah telah menegaskan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, di bumi, di bawah, atau dalam air. Jangan sujud menyembah kepada sebab aku adalah Tuhan Allahmu yang cemburu, yang akan membalaskan. Nah, ketika orang Israel berpaling kepada ilah lain, mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan, maka Tuhan marah. Dan Tuhan membiarkan dalam tanda kutip orang Israel kalah dalam peperangan dan akhirnya dibawa ke negeri pembuangan di negeri Babilonia. Berada dalam situasi sebagai negeri jajahan, sebagai bangsa buangan bukanlah hal yang menyenangkan. Mereka bergumul, mereka meratap, mereka merintih, mereka memohon kepada Tuhan supaya mereka dipulihkan. Dan kembali kepada konsep Allah tadi adalah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Keberusahaan orang Israel tidak membatalkan janjinya. Melalui nabi-nabi Allah menubuatkan pembaharuan, menubuatkan pemulihan. Dan bagian ayat yang kita baca tadi adalah bagian dari nubuatan pembaharuan, penghiburan kepada orang yang ada di pembuangan tadi. Bahwa pada saatnya nanti mereka akan kembali ke tanah air mereka, ke tanah Kanaan. Akan kembali diberikan kesempatan untuk membangun kembali kota mereka, menata kembali kehidupan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya saudara-saudara yang Yesus Kristus, apa relevansinya, hubungannya bagian nats ini kalau pada hari ini sesuai Al-Quran kita baca dan kita renungkan dalam 3 momen yang sangat penting ini. Firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita yang pertama, sebagai umat Tuhan, saudara dan saya dipilih oleh Allah, secara khusus warga jemaat yang ada di Takaras kota ini, bukan karena kebetulan kita lahir, bekerja dan berkarya di sini, tapi adalah bagian dari proses di mana Tuhan yang mengutus saudara dan saya, termasuk Pak Camat. Saya yakin mungkin Pak Camat tidak mau jadi camat di sini, ada pilihan lain, tempat yang lain, tapi karena Tuhan yang sudah bekerja berkehendak, maka Pak Camat sebagai anak Tuhan ditempatkan di tempat ini bersama dengan Pak Lurah. Artinya apa? Ada tujuan Allah yang substansi ketika Allah menetapkan pada bagian hidup kita masing-masing supaya kita menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di tempat ini. Demikian juga warga jemaat di tempat ini. Dan bagian dari perangkat untuk menjadi sarana berkat tadi, sudah ada gedung gereja, ada pastori, ada lembaga secara struktural. Maka itu akan semakin mengefektifkan pelayanan jemaat ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai garam dan terang dunia. Itu yang pertama. Dan itu juga menegaskan kepada kita bahwa kehadiran orang Kristen di tempat ini harus sungguh-sungguh membawa pembaharuan lahir batin bagi masyarakat yang ada di tempat ini. Mari kita menggarami tempat ini dengan garam yang baik. Mari kita menyalakan pelita yang terus menerangi kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Dan marilah kita tetap menjadi surat Kristus yang terbuka dan bisa dibaca oleh siapa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, yang mau dikatakan kepada hari ini, apapun keadaan Anda hari ini, situasi apapun kehidupan yang kita alami saat ini, mungkin situasi ekonomi yang tidak menyenangkan, usaha yang tidak memberikan hasil yang kita harapkan, jangan kita berputus asa. Sama seperti Israel tetap dipedulikan oleh Allah di dalam permohonan, dalam rintihan mereka, dalam ratapan mereka di negeri pembuangan. Ketika kita datang dengan sungguh-sungguh secara total, meminta, menghadirkan Allah, memohon kehadiran Allah secara total dalam kehidupan kita, yakin dan percayalah Allah akan bertindak tepat waktunya sesuai dengan hari yang dijanjikan. Amin. Kecuali kalau kita menjadi orang Kristen yang mental tahu kan kelihatannya mantap itu, segi 4 seakan-akan kokoh, tapi ketika bocor, rapuh. Jangan kita menjadi orang Kristen yang bermental seperti itu. Tapi marilah kita menjadi orang Kristen yang bermental baja. Apapun tantangan coba kita hadapi, kita jalani,
Kita lihat itu bagian sebagai proses di mana Tuhan membentuk hidup kita menjadi orang-orang yang semakin dewasa di dalam iman. Dan orang Israel ketika mereka dibawa ke negeri pembuangan, diproses di sana, dididik di sana, diajar mereka. Akhirnya menjadi sebuah umat yang kembali sesuai dengan tugas awal pemanggilan Allah, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan sejarah membuktikan, jika kita mau jujur pada hari ini, berkat Tuhan tetap berlaku bagi kehidupan orang Israel di zaman modern ini. Mereka menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh di tengah-tengah, di sekelilingnya bangsa-bangsa yang selalu berupaya menghancurkan mereka. Tapi karena Tuhan berada di pihak mereka, Tuhan bekerja berkarya, beramal bersama-sama dengan mereka, maka mereka tetap utuh sebagai sebuah umat Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang mau saya katakan kepada kita, apapun rencana kita ke depan termasuk jemaat di sini, marilah kita letakkan pengharapan kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Siapapun saudara dan saya, dengan status sosial apapun kita, ketika kita mengandalkan diri kita, mengandalkan kekuatan manusia, maka semua itu akan sia-sia. Tetapi ketika mengandalkan Tuhan, yakin dan percayalah, apapun yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, yang kita rancangkan ke depan, pasti Tuhan akan bersama dengan kita dan akan menjawab setiap doa-doa kita. Hanya dibutuhkan proses, dan dalam proses itu dibutuhkan ketabahan dan kesabaran dalam menanti janji-janji Tuhan. Selamat bagi jemaat di sini yang sudah diresmikan menjadi jemaat definitif dan juga diresmikan yang pastori. Semoga pastori ini, seperti saya katakan tadi, menjadi tempat di mana penata layanan dikelola dengan baik oleh vikaris atau siapapun nanti yang menempatnya, dan pastori menjadi tempat pertemuan doa, tempat di mana kreativitas pelayanan, inovatif pelayanan boleh dimulai bersama dengan sidang jemaat. Dan pastor ini sungguh-sungguh menjadi sarana pelayanan sesuai dengan tujuan diadakannya di tengah sebuah jemaat. Tuhan memberkati kita, memberkati Bapak Ibu sekalian, dan juga sebagai kaum Bapak, terima kasih. Tetap semangat, tetap berkarya, apapun yang Bapak-Bapak berikan bagi Tuhan, sungguh menjadi sangat berarti. Demikian pujian kemuliaan bagi nama Tuhan dalam penelatanan gereja kita, gereja Kalimantan Evangelis yang kita cintai dan kita banggakan ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Sebelum mari kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Allah atas pengasihan-Mu, atas lawatan kuasa firman-Mu dalam pertemuan kita pada hari ini. Kiranya dari firman-Mu kami kembali diingatkan pada tujuan spesifik dari Allah memanggil kami, menempatkan kami sebagai anak-anak Tuhan di tempat kami masing-masing. Mampukanlah kami Tuhan, kami sering gagal mentaati firman-Mu, tapi kami sadari itu semua dan kami mohon pengampunan dosa daripada-Mu, serta memohon pembaharuan agar kami kembali diingatkan, disegarkan dan disemangatkan untuk kembali di jalan yang benar, seturut dan sesuai dengan kehendak. Bapak Saudara kami pada kesempatan ini, kami serahkan jemaat-Mu yang ada di Karas kota ini. Dalam sukacita mereka telah ditabiskan menjadi jemaat definitif dan ditabiskannya gedung gereja mereka. Biar semangat pelayanan semakin berapi-api, dan dengan kehadiran mereka akan semakin banyak lutut bertelur dan lidah mengaku baik Kaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Berkati setiap pribadi, setiap keluarga rumah tangga Kristen di Karas kota ini, dan juga bagi kami semua yang sekarang terus hadir pada saat ini. Apapun pekerjaan kami, usaha kami, biarlah dari semua itu berkat-berkat Tuhan tercurah. Karena kami yang sedang sakit Tuhan pulihkan, yang sedang berduka cita Tuhan berikan penghiburan, dan bagi mereka yang sedang galau, sedang bimbang, Tuhan berikan kepastian kepada mereka agar mereka tidak ragu-ragu menjalani kehidupan iman, pengharapan, kasih mereka kepada Yesus Kristus. Bapak Surgawi, pada kesempatan ini kami mau serahkan bangsa negara kami, pemerintah negara Republik Indonesia yang kami cintai, secara khusus yang ada di Kecamatan Rakumpit ini, dari camat, lurah sampai ketua RT, bahkan ketua RW. Tuhan berikan roh hikmat kebiasaan agar mereka mampu menjabarkan setiap kebijakan yang baik dari pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di tempat ini dan kami semua. Dialah dengan kehadiran aparat pemerintah di tempat ini dan mampu bersinergi dengan kehidupan jemaat, maka masyarakat yang kuat, masyarakat yang teguh secara lahir batin boleh dibentuk menjadi masyarakat yang dewasa di tempat ini. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami, mengasihi gereja kami. Biarlah pastor yang baru diresmikan sungguh-sungguh menjadi tempat doa, tempat pusat di mana pelayanan boleh direncanakan, boleh disiapkan, dan siapapun yang tinggal di dalamnya, tenaga pelayan pastori ini, baik pendeta maupun vikaris,
akan merasa nyaman, merasa tenang, damai, tanpa ada gangguan hal-hal yang tidak kami inginkan. Pagarilah pastori makan gereja ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar terhindar dari tangan-tangan orang yang merancangkan kejahatan atas kehidupan kami sebagai umat-Mu teristimewa, siapapun yang tinggal di pastori ini. Terima kasih Tuhan Allah. Inilah doa dan pengharapan kami, syafaat kami sekali lagi. Kami serahkan kami semua yang hadir pada saat ini, baik sebagai anak-anak pemuda remaja, orang dewasa, komisi pelayanan pemuda, komisi pelayanan remaja pemuda, dan juga komisi pelayanan bapak dan komisi pelayanan perempuan. Tuhan berkati kami semua agar tetap menjadi sarana, menjadi media di mana kami memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami serahkannya di dalam dan oleh satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita masuk dalam persembahan yang akan dipandu oleh salah seorang dari SPB GKI Bukit Tunggal, kita akan mendengarkan puji-pujian dari Bapak Oberlin dengan judul Kupinta. Silakan. Satu pujian yang lahir pada tahun 80, pasti tahu ya. Kupinta. Ku sambut kehadiran-Mu, Bapa, dalam setiap langkahku. Ku rasakan kasih-Mu, Yesus, di dalam hidupku. Ku pinta kepadamu, Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah, Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, Tuhan, dalam lumpur dosaku, Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu, Yesus, atas pengasihan-Mu. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Sambut kehadiran-Mu, Bapa, dalam setiap langkahku. Ku rasakan kasih-Mu, Yesus, di dalam hidupku. Ku pinta kepadamu, Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah,
Engkau Tuhan penolongku di saat aku jatuh, Tuhan, dalam lumpur dosaku. Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu, Yesus, atas pengasihan-Mu. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Makasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur. Sebelumnya saya membacakan nas pengantar yang diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 9 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau tidak menahan anak-Mu sendiri, melainkan menyerahkan Dia kepada kami sekalian, dan sertanya Engkau mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah persembahan ini yang kami bawa kepadamu, dan tolonglah supaya kami menyerahkan diri kami seluruhnya kepadamu untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari NKB nomor 208, bait yang pertama hingga persembahan selesai dikumpulkan. Tabur waktu pagi. Bersuka bawa berkasnya masuk rumahnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk rumahnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Tugas akan usai, kita akan bersuka. Pikiran kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Ulala dengan sejahtera dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.